Halo, apa kabarnya? Udah lama nggak jumpa ya, Nak. Karena kondisi yang membuat kita tidak bisa bertemu, sehingga kita hanya bisa bertatap muka lewat video tutorial aja, ya. Jadi, hari ini Miss akan berikan kalian video tutorial terkait dengan jurnal penyesuaian yang sudah pernah kita bahas kemarin, ya, sebagai review lah untuk kalian, dan kita akan bahas contoh soal, karena harapan Miss nanti lewat video tutorial ini kalian bisa paham, kemudian kalian bisa mengerjakan soal yang akan Miss berikan. Nah, nggak usah panjang lebar. Coba kita ingat lagi. Jurnal penyesuaian ada berapa ya? Ada 9, Miss. Apa aja? Yuk, ada 3. Kita mulai ya. Yang pertama, ada beban diberi muka, pendapatan diterima di muka, dan ada perlengkapan. Nah, 3 jenis penyesuaian ini dia memiliki pendekatan. Dan pendekatannya itu selalu sama untuk ketiganya. Ada pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Untuk cara mengetahuinya adalah lihat di neraca saldonya. Next, kemudian ada lagi pendapatan yang masih harus diterima, kemudian ada lagi utang beban, kemudian ada penyusunan aktiva tetap, kemudian ada piutang tak tertagih, kemudian ada rekonsiliasi fiskal dan rekonsiliasi bank. Nah, dari 9 ini kita akan fokus ke 7 hal aja. Oke, lanjut ya, biar langsung tahu, langsung paham. Oke, kita akan bahas di sini. Informasi penyesuaian yang pertama. Ditaksir 2% dari piutang dagang nggak dapat ditagih. Artinya apa? Berarti ini masuk penyesuaian yang mana? Iya, dia masuk penyesuaian piutang tak ditagih. Nah, piutang nggak ditagih itu ada 2 metodenya. Metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu seperti ini. Misalnya satu kondisi debitur bilang gini, aku nggak bisa bayar nih piutang aku, maaf ya. Nah, pada saat dia ngakuin nggak bisa bayar, disitulah kita langsung hapus piutangnya. Tapi kalau metode cadangan, kita sebagai penjualnya sudah langsung bikin estimasi, sudah bikin taksiran. Kayaknya sekian persen pasti dia nggak bisa bayar nih. Nah, jadi kalau metode cadangan itu saya suka bilang istilahnya sedia payung sebelum hujan. Kembali lagi ke soal. Soal bilang ditaksir. Kalau dibilang ditaksir berarti udah kejadian atau belum kejadian? Iya, belum kejadian. Berarti dia pakai metode apa? Metode cadangan. Maka jurnalnya seperti apa? Nah, seperti ini. Beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nomor akunnya, kenapa bisa 514? Nah, jadi gini. Kalau nanti di soal ada nomor akun, silahkan pakai nomornya. Tapi kalau tidak ada, nggak usah bingung. Tinggal diurutkan dan sudah ada. Perhatikan di sini, nomor untuk beban itu terakhir ada di 521. Iya, benar. Tapi itu beban di luar usaha. Nah, sementara beban usaha, ya, itu ada di 513. Nah, beban piutang itu hubungan dengan usaha. Beban usaha itu yang kayak mana, Miss? Yang berhubungan secara langsung dengan usaha yang kita jalankan. Nah, jadi tinggal diurutkan. Karena nomor terakhir ada 513, maka kita pakai 514. Terus kenapa bisa cadangan kerugian piutang itu nomor akunnya 112.1. Nah, cadangan kerugian piutang itu keluarganya piutang. Saya buka bilang itu kayak anaknya. Nah, kalau anak itu pasti wajib bawa nama orang tua. Nah, makanya kita bawa nama orang tua kita sih 112. Kemudian ditambahkan dengan satu inisial lagi 112.1. Jadi seperti ini. Paham ya? Next seperti itu juga berlaku untuk aktiva tetap. Oke? Sampai di sini paham? Oke, kalau paham, next. Informasi penyesuaian yang kedua. Tagihan sebesar 200.000 supaya dihapuskan karena nasabah bangkrut. Nah, berarti ini akan dihapus pada saat kejadian. Nah, berarti pakai metode apa? Pakai metode langsung, maka jumlahnya seperti ini. Tuh. Yang beda hanya di sebelah kredit. Kenapa bisa 200.000, Miss? Karena sudah ada angkanya. Tuh di situ. Oh iya, lupa tadi, kelupaan. Ini kenapa bisa 2340, Miss? Nah, karena di sini sudah jelas informasinya bilang ditaksir 2% dari piutang nggak bisa ditagih. Nilai piutangnya berapa? Nih, 117 juta. Berarti langsung aja 2% dari nilai piutang dari 117 juta. Paham ya? Oke, next. Penyesuaian yang berikutnya. Iklan dibayar di muka. Kalau ada kata dibayar di muka, itu pasti berhubungan dengan beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu punya 2 jenis pendekatan. Ini dia. Pendekatan neraca sama pendekatan laba rugi. Dari mana kita bisa tahu dia pakai pendekatan neraca atau laba rugi? Lihat ke neraca saldonya. Tercatat dengan nama apa dia? Tercatat dengan nama beban dibayar di muka atau beban. Nah, kebetulan soalnya berhubungan dengan iklan, kita cek di neraca saldonya. Iklan dibayar di muka atau beban iklan? Kebetulan dia dicatat dengan nama iklan dibayar di muka. Kembali ke hukumnya, kalau dia pakai pendekatan neraca, ya, karena iklan dibayar di muka ini kan keluarga harta nih, 113.
Nah, berarti akan mencatat nilai yang terpakai. Karena ini yang menjadi dasar, ingat untuk 3 hal, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, itu kalau dia menjadi dasar ketika disesuaikan dia akan pindah tempat. Kalau semula di debit dia akan ke kredit, kalau semula di kredit akan pindah ke debit. Nah, karena ini dasarnya, maka jurnalnya seperti ini. Yuk, coba cek dot. Nah, ini jurnalnya. Tuh, pindah tempat kan. Jadi kreditnya adalah iklan dibayar di muka, kemudian debitnya adalah beban iklan. Kenapa bisa 28.800, Miss? Coba perhatikan di sini. 10 kali terbit nih iklannya kan, baru terbit 6. Ingat, kalau neraca itu mencatat terpakai atau tersisa. Mencatat yang sudah dipakai. Maka yang sudah dipakai adalah 6 kali. Maka di sini 6 kali yang sudah dipakai dari 10 kali penerbitan dari nilai iklannya. Maka dapatlah angkanya 288. Masih bisa lanjut? Yuk kita lanjut. Penyesuaian yang berikutnya. Perlengkapan salon yang masih ada. Nah, ini juga sama, dia pakai pendekatan. Kalau pakai pendekatan harus lihat neraca saldo, ditulis dengan perlengkapan salon atau beban. Nah, perlengkapan salon berarti sama kayak tadi iklan dibayar di muka. Nah, berarti dia akan mencatat nilai terpakai ya. Nah, sekarang lihat informasi penyesuaian bilang apa? Informasi penyesuaian bilangnya perlengkapan yang masih ada. Kalau masih ada berarti udah kepake apa belum? Belum. Berarti perlu cari angka nggak? Ya perlu. Makanya seperti ini jurnalnya. Yuk perhatikan. Nah, makanya jurnalnya seperti ini. Tuh, jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Ya, karena ini yang menjadi dasar, maka dia akan pindah tempat di kredit. Kenapa bisa 15.400? Jelas, karena di neraca saldo yang tertulis adalah 49.400. Informasi penyesuaian bilang yang tersisa, berarti yang tersisa masih ada, berarti yang kepake berapa? Tinggal diselisihkan. Ya udah, berarti ini angkanya. Sampai di sini paham? Oke, kalau paham next. Penyesuaian berikutnya, peralatan disesuaikan. Nah, ini berhubungan dengan penyesuaian penyusunan aktiva tetap. Aktiva tetap sampai kapanpun tidak akan pernah berubah jurnalnya. Jurnalnya pasti nih, beban penyusutan aktiva tetap pada akumulasi penyusutan aktiva tetap. Bedanya ada aktiva tetapnya aja. Jadi kamu harus bunyikan. Ya, artinya dibunyikan kalau misalnya yang sedang disusutkan adalah peralatan, ya berarti peralatan. Kalau gedung, ya berarti gedung. Seperti itu. Nah, seperti ini langsung aja ya. Karena sama-sama penyusutan aktiva tetap. Nah, karena yang pertama adalah berhubungan dengan penyusutan peralatan, yang kemudian kedua gedung, makanya seperti ini jurnalnya. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, kemudian beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini pasti seperti ini, tidak akan pernah berubah. Nah, oke, gimana bisa angkanya dapat 41.200, Miss? Ya jelas, dia sudah langsung kasih tahu 10% dari nilai peralatannya berapa. Nilai peralatan kita adalah 412 juta. Ya udah, tinggal dicari nih. 10% dari 412 juta. Dapatlah 41.200. Sementara untuk gedung 5%. Berapa nilai gedung kita? Nilai gedung kita adalah 950 juta. Ya udah, berarti 5% kali 950 juta. Sampai di sini paham ya? Oke, catatan untuk kalian. Kalau nanti kalian jumpa soal dia memisahkan nilai gedung sama nilai tanah, itu kan harus ambil nilai gedung karena tanah tidak akan pernah menyusun. Nah, kenapa ini bisa seperti ini? Pelakuannya sama kayak tadi. Ini anaknya si peralatan, ini anaknya si gedung. Lihat, peralatan nomor akunnya 121 karena akumulasi penyusutan peralatan anaknya berarti harus bawa nama orang tua. Makanya dipakai 121.1, begitu pun juga untuk gedung. Paham ya? Next, lanjut. Beban asuransi untuk 1 tahun. Nah, ingat segala sesuatu yang sudah kita bayar duluan, tapi belum kita pakai semua manfaatnya, berarti itu sama dengan beban dibayar di muka. Kamu perhatikan kan neraca saldo, tertulis dengan nama apa? Beban asuransi atau asuransi di muka? Yuk, cek it out. Iya, tertulis dengan nama beban asuransi. Berarti yang kita catat adalah nilai nilai apa? Nilai tersisa. Ya, makanya jurnalnya seperti ini. Tuh, lihat. Ingat, segala sesuatu yang menjadi dasar yang pakai pendekatan laba rugi sama neraca, dia akan pindah tempat. Ini kan dasarnya nih, di debit tuh nilainya. Ketika disesuaikan pindah ke kredit. Kenapa bisa dapat 5 juta, Miss? Oke, lihat informasinya. Nih, di sini aja lah ya. Yang terpakai berapa? Yang terpakai berarti dari Maret sampai Desember. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti yang terpakai adalah 10 bulan.
Nah, yang tersisa berarti berapa? Ya, 2 bulan, jelas. Karena di sini kan dia bilang untuk 1 tahun. Berarti kita catat yang mana? 10 atau 2? Jelas 2, karena dia pakai pendekatan laba rugi. Makanya di sini pencatatannya seperti itu. 2 dari 12. Paham ya? Oke, yang terakhir. Oke, yang terakhir nih, yang terakhir. Ini yang paling enak. Nah, ini namanya penyesuaian apa? Segala sesuatu yang masih harus kita bayar namanya apa? Iya, namanya utang. Nah, jumlahnya itu seperti ini, nggak akan pernah berubah. Tuh ya, tuh seperti ini. Tergantung, yang biasanya berubah di sebelah sini tergantung apa yang kamu bayar. Sementara untuk yang sebelah kreditnya pasti seperti ini. Tinggal dijumlahin aja, dapat deh jurnal penyesuaian kita seperti ini. Nah, ini juga harus balance ya, yang namanya jurnal harus balance debit dan kredit. Oke, materi untuk jurnal penyesuaian sampai di sini. Harapan Miss kalian bisa paham, kalian bisa mengerti. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan latihan yang Miss berikan. Ya, tetap semangat untuk menjalani belajar dari rumah. Semoga semuanya cepat berlalu, semuanya tetap sehat dan tetap bisa kembali sedia kala sampai nanti kita bertemu lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial yang berikutnya. Bye.